Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu
terjadi saat datang di antaranya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom semua. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kita. Mari saat ini saya mengajak setiap kita dimanapun Anda berada, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. 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 Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Engkau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam bekerja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dialah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amen. Engkau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
Come on church, beri sorak-sorai kepada Yesus kita yang lebih dahsyat. Siapakah yang terhebat dalam hidup Anda? Yesus. One more time, siapakah yang terhebat dalam hidup Anda? Yesus. Ayo kita katakan Yesus kita yang paling terhebat. One more time. Hey, hey, hey. Katakan. Dari hati yang terdalam, kau mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Go! Kan ku serukan kau terhebat. Yesus. Oh, bukan hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Katakan, kau membuatku tertawa, kau membawaku dekat-dekat denganmu. Kini hatiku bersorak, karena masa depanku ada dalammu. Amin. Katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Go! Karuniakan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Yesus. Hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Dia yang terhebat, amin. Katakan one more time. Dari hati yang terdalam, kau membuatku terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Kau membuatku tertawa, kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak, karena masa depanku ada dalammu. Wow. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. One more time. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Katakan one more time. Kan ku serukan kau terhebat, Kau hebat. hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Mau katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapakah yang terhebat
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nyatakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yes, Lord. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Salam, selamat pagi kepada kita semua. Puji Tuhan kita dapat beribadah pada pagi ini. Dimanapun kita berada, saya ingin alu-alukan kehadiran kita, baik yang menonton melalui YouTube dan sebagainya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Pada 2 minggu lalu, kita memulai satu seri khotbah yaitu pemulihan. Katakan sama-sama, pemulihan. Okay. Pemulihan. Pada 2 minggu lepas saya membawa satu tema yaitu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Di mana kita melihat seorang anak bungsu yang kembali kepada Allah setelah sekian lama dia hidupnya hancur hujuh, hidupnya musnah. Oleh kerana kehidupan dia sendiri, oleh kerana cara dia hidup, dan akhirnya dia kembali. Dan bapaknya, sang ayah itu, menerima dia. Maka terjadi pemulihan yang besar. Pemulihan. Kunci kepada pemulihan yang pertama adalah kembali kepada Allah, yaitu bertobat. Nah, pada pagi ini, satu tema kecil yang saya ingin bawa yaitu yang bertajuk kerendahan hati. Kunci kepada pemulihan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati. Saya akan baca daripada Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur 3 ayat 1 hinggalah ke 9. Dari Daud. Mazmur Daud ketika dia melarikan diri daripada anaknya Absalom. Ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, betapa ramainya musuhku, betapa ramai orang yang bangkit melawanku. Ramai yang berkata tentangku, Allah tidak akan menyelamatkannya. Tetapi Engkau," kata Daud, "ialah perisai yang melindungiku. Ya Tuhan,
Engkau mengurniakan kemuliaan dan mengangkat kepalaku. Kepada Tuhan aku berseru lantang, dan Dia menyahut seruanku dari bukit sucinya. Aku baring dari tidur, aku terjaga semula, karena Tuhan memeliharaku. Aku tidak akan takut kepada puluhan ribu yang bersiap sedia melawanku dari setiap pihak. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku ya Allah. Palulah semua musuhku di tulang rahang mereka. Patahkanlah gigi orang zalim. Daripada Tuhan datang penyelamatan. Semoga Engkau memberkati umatku. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Mazmur 3 yang kita baca sebentar tadi adalah berisi curahan hati daripada Raja Daud. Okay. Yang ketika itu dia lari daripada anaknya sendiri, yaitu Absalom. Jadi Absalom mengadakan satu komplot, satu persekongkolan melawan Daud. Jadi untuk merebut taktanya. Dan tidak hanya mau merebut taktanya, mau membunuh ayahnya sendiri, yaitu Daud. Jadi kisah ini juga kita boleh baca daripada 2 Samuel bab yang ke-15 dan seterusnya. Oke, saudara-saudari, Raja Daud sungguh ada dalam keadaan yang sangat berduka dan bahaya yang besar. Oke, dia dikejar oleh anaknya sendiri. Oke, bayangkan kalau kita dikejar oleh anak kita sendiri, maka memang satu perkara yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, dalam pelarian itu dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 30. Daud mendaki satu bukit, yaitu Bukit Zaitun. Sambil mendaki bukit itu dikatakan dia menangis. Dia menangis, kemudian dia naik. Dia berjalan dengan kepala berselubung dan tanpa apapun yang ada di kakinya. Berkaki ayam. Seluruh rakyat yang menyertainya pun menyelubungi kepala masing-masing dan berjalan sambil menangis. Kesedihan melanda mereka. Walaupun keadaan demikian, Raja Daud masih dapat mengarangkan Mazmur ini, yang menghibur dan menguatkan setiap orang yang menyanyikan atau membaca Mazmurnya. Daud tetap teguh dan tidak bimbang hatinya kepada Allah. Nah, inilah rahasia Daud yang kita akan belajar pada hari ini. Daud itu mempunyai satu kerendahan hati yang luar biasa. Sehingga Allah menggelar dia man after God's heart. Orang yang di dekat Allah. Daud itu memiliki satu kerinduan, satu kerendahan hati yang patut kita contohi. Jadi saudara-saudari, untuk mengalami pemulihan, kita perlu memiliki kerendahan hati. Jika kita masih angkuh, masih kata aku, maka payah untuk kita mengalami pemulihan. Kita akan belajar daripada Daud. Apakah ciri-ciri yang ada pada Daud yang membolehkan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa? Yang pertama, kita belajar, Daud mengakui kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Daud mengakui kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam ayat 1 dan ayat 2 dan 3. Ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, betapa ramainya musuhku, betapa ramai orang bangkit melawanku. Ramai yang berkata tentangku, Allah tidak akan menyelamatkannya." Ini kata orang. Tetapi Daud berkata, "Tetapi Engkau adalah yang melindungiku," kata Daud. "Ya Tuhan, Engkau mengurniakan kemuliaan dan mengangkat kepalaku." Daud yang memiliki kerendahan hati itu, dia mengakui kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia dikejar oleh Absalom, dia mengakui tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan, dalam pelarian itu,
dia berharap, dia mengakui kuasa Tuhan. Oke. Saudara-saudari, mari kita mengakui kuasa Tuhan. Bukan kita, bukan saya, bukan Anda, bukan siapa-siapa kita, tetapi Tuhan. Kita ada pada hari ini karena Tuhan, karena pertolongannya, karena kuasanya. Bayangkan kalau bukan Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa. Daud mengakui Tuhan dan mengakui pertolongan Tuhan. Mazmur 149 ayat 4 berkata, karena Tuhan berkenan akan umatnya, dia akan memahkotai mereka yang rendah hati dengan penyelamatan. Artinya di sini, Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Orang yang mengakui Tuhan dalam hidupnya, mengakui pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita mengakui Tuhan. Karena Tuhanlah saya berada pada hari ini. Karena pertolongan Tuhanlah keluarga saya ada pada hari ini. Karena pertolongan Tuhanlah saya dapat bekerja sampai hari ini. Oke, Daud mengakui kuasa Tuhan. Daud percaya pada cara Tuhan dalam menyelesaikan masalahnya. Saudara-saudari, apakah kita mengakui Tuhan dalam pandemik ini? Dalam cabaran yang kita hadapi, Daud mengakui kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya di bawah kehendak Bapa yang mengutus dia untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika ia menjadi manusia, ia sepenuhnya taat merendahkan diri. Haleluya. Daud mengakui kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Rahasia Daud yang kedua, di mana kita belajar dia adalah orang yang merendahkan diri. Daud itu nomor 2, dia mengakui Tuhan dapat menyelesaikan masalahnya. Dikejar-kejar oleh anaknya dan para tentara-tentara yang lain. Daud mengakui bahwa Tuhan dapat menyelesaikan masalahnya. Apapun masalah yang kita hadapi pada hari ini, mari kita mengakui Tuhan yang dapat menyelesaikan masalahmu. Masalah hubunganmu sepertinya tidak dapat diselesaikan. Masalah pekerjaanmu, masalah orang di atasmu sepertinya tidak dapat diselesaikan. Mari mengakui Tuhan yang dapat menyelesaikan masalahmu. Haleluya. Ayat 4 dan ayat 5 berkata, kepada Tuhan aku berseru lantang, dan dia menyahut seruanku dari bukit sucinya. Ketika Daud berseru, Tuhan hadir. Tuhan menyelesaikan masalahnya. Daud melihat sumber penyelesaian bagi hidupnya, dia adalah hanya Tuhan. Bukan karena kuat kita dapat menyelesaikan itu dan ini. Mari mengakui Tuhan saja yang dapat menyelesaikan masalah. Jika bertahun-tahun kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan kekuatan daging kita, mari hari ini rendahkanlah dirimu. Letakkan kepercayaan kita, akuilah Tuhan yang akan menolong kita menyelesaikan masalah kita. Selamanya kita bergantung dengan diri sendiri, maka tidak akan selesai masalah kita. Daud bergantung kepada Tuhan. Dia mengakui Tuhan dapat menyelesaikan masalahnya. Ayat 5 dikatakan, aku baring dan tidur, aku terjaga, karena Tuhan memeliharaku. Ayat 5. Apapun yang dia buat, Tuhan tetap memelihara hidup dia. Okay. Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Artinya anugerah itu diberikan kepada setiap orang, tetapi dia akan berikan lebih kepada orang yang rendah hati.
yang mempunyai kerendahan hati. Seperti Daud, Tuhan berkenan sangat kepada Daud yang memiliki kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan, mengakui kuasanya, dan mengakui Tuhan dapat menyelesaikan masalah kita. Masalah dalam pandemik COVID-19 ini memang besar, tapi akuilah Tuhan saja yang dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Haleluya. Yang terakhir, apakah rahasia Daud yang memiliki kerendahan hati ini? Yang ketiga adalah Daud menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Daud menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Baik masalah dia dikejar, baik masalah masa depannya, dia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Serahkanlah masalah, pergumulanmu, persoalanmu kepada Tuhan pada hari ini. Jika Anda mendengarkan pada hari ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Dia saja yang dapat memberimu jawaban. Mazmur 3 ayat 6 dikatakan, Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang bersikap sedia melawanku dari setiap pihak. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Satu pengakuan Daud, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya Allahku, palulah semua musuhku di tulang rahang mereka, patahkan gigi orang zalim. Daripada Tuhan datang penyelamatan. Wah, Daud menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 11 berkata, orang yang rendah hati akan mewarisi bumi dan akan bersuka cita dengan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Mari kita yang mempunyai masalah, pergumulan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Seperti di mana Daud menyerahkan segala masalahnya kepada Allahnya. Di bukit itu, dia datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya. Dan Tuhan menolong Daud. Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan menolong saya. Haleluya. Haleluya. Okay. Pengaruh media sosial ini merupakan masalah pada zaman ini. Tujuannya baik, boleh juga mendatangkan masalah. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sahaja yang dapat menyelesaikan. Kita berusaha sebagai manusia. Okay. Anak-anak kita terpengaruh dengan sosial media. Kita berusaha untuk menolong supaya mereka keluar. Tapi hari ini saya mau katakan, mari kita menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan yang menolong kita untuk menyelesaikan masalah ini. Haleluya. Haleluya. Sebagai kesimpulan, Rasul Petrus berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengalami pemulihan, untuk menerima pemulihan, memerlukan kerendahan hati. Buanglah keakuan kita, buanglah, singkirkanlah keegoan kita. Okay? Singkirkanlah I dalam hidup kita, tetapi letakkan Tuhan dalam semuanya. Seperti mana Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan pada pagi ini, untuk mengalami pemulihan, memerlukan kerendahan hati. Mari kita merendahkan hati kita. Jika selama ini Anda sombong, saya sombong, saya angkuh, saya berkata, oleh karena sayalah ini terjadi. Mari kita bertobat. Rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu. Paulus berkata, Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan.
supaya kamu ditinggikan. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Tunduk kepala, mari kita berdoa. Jika ada di antara kita pada hari ini yang berkata dalam hatimu, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Marilah Engkau berperkara atas hidupku. Dan pada hari jika Engkau mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikut doa saya. Jangan lengah-lengahkan waktu. Jangan tangguh-tangguh waktu Anda untuk datang kepada Tuhan. Ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya agar Engkau masuk menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan penguasa hidupku. Aku mohon Roh Kudus menolong hidupku untuk menjalani kehidupan yang berkenan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Terima kasih untuk keputusan Anda, dan saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun Anda untuk menjadi orang percaya yang menyenangkan dan orang percaya yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami serahkan hidup kami supaya kami akan senantiasa merendahkan hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Kami tidak mampu melakukan salah satu, tapi hanya Tuhan saja. Kami mengakui kuasa-Mu, kami mengakui Engkau yang dapat menyelesaikan masalah kami. Seperti mana Daud, ditolong Tuhan. Tolonglah jemaat Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada, segala pergumulan mereka, segala keresahan hati mereka, segala kebimbangan mereka. Tuhan, Engkau yang mengambil semuanya daripada mereka. Sehingga mereka dibebaskan, dibangkitkan, dikuatkan, menjadi pribadi yang kuat, bersemangat, dan mencari Tuhan sepanjang pandemi COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada kita yang sentiasa bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah setiap Ahad, dan saya ingin mengucap syukur karena kesetiaan Anda bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, baik ianya persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan umum. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang memberi yang terbaik. Yang terbaik Dia berikan ialah Yesus Kristus yang telah mati bagi kita di kayu salib. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk Anda yang setia, dan bagi Anda yang bersiap memberi, Tuhan memberkati persembahan Anda. Dan untuk pengumuman yang saya ingin berikan kepada kita, pada setiap hari Ahad pukul 2 petang akan diadakan kelas remaja ataupun Bible reading bersama dengan anak-anak muda, yaitu para remaja. Jadi saya dorong para ibu bapak, mari galakkan anak-anak Anda ikut Zoom pada pukul 2 setiap Ahad. Nanti link akan disiarkan kepada setiap grup, setiap kelompok sel untuk maklumat tersebut. Dan juga setiap hari Ahad pada pukul 10.30 kita ada Bible study. Okay, mari belajar Alkitab. Nah, ada topik-topik yang menarik saya telah persiapkan untuk kita belajar bersama-sama. Jadi masa yang baik untuk kita belajar, dan berikan diri Anda untuk belajar bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi saudara-saudari, untuk itu sepanjang pandemik ini, saya mendorong Anda supaya mematuhi SOP yang ada. Ya, walaupun kita sudah masuk dalam fasa yang ketiga, tapi saya dorong kita supaya kita tetap sentiasa memperhatikan pergerakan kita ataupun SOP yang telah dikeluarkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang telah memberikan yang terbaik pada kami. Kami bersyukur karena Yesus Engkau berikan untuk mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kematiannya Tuhan telah memberikan kami kehidupan yang baru. Memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberi dalam bentuk keuangan kami. Biarlah ketika kami memberi dan melihat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan tubuhnya bagi kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dan terima kasih Yesus oleh karena Engkau datang ke dunia ini memberikan kami kehidupan yang baru, kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Yesus, kami serahkan juga negara kami pada pagi ini. Tuhan terus berkati negara kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Perdana Menteri kami. Tuhan berkati dia dan menteri-menteri kabinet yang lain. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pandemi COVID-19 yang sedang ada di negara kami, baik yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang-orang yang dijangkiti. Memberikan mereka hidup yang baru, kekuatan yang baru. Sehingga mereka bebas daripada virus ini. Terima kasih kami serahkan gereja Tuhan yang ada di BM Central City. Tuhan berkati jemaat ini. Jemaat yang setia memberi dalam persembahan mereka. Kau berkati melimpah-limpah. Firman-Mu berkata ketika kami memberi, maka kami akan menerima. Ketika kami mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini terjadi ke atas jemaat di BM Central City. Dimanapun mereka berada, berkat Allah melimpah-limpah atas kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami pada minggu-minggu yang seterusnya. Berkati kami Tuhan, keluar masuk kami dari rumah, kami dijaga, dipelihara. Ketika kami bekerja, Tuhan melindungi perjalanan kami. Di pejabat, baik di luar pejabat yang traveling, Engkau berkati mereka. Baik bapak-bapak, aku berdoa memberkati mereka. Bila mereka menjadi bapak yang baik, bapak yang dapat memimpin keluarga mereka kepada level yang seterusnya. Tuhan berkati para ibu-ibu, berkati para anak-anak yang bersekolah. Tuhan berikan mereka hikmat, ketabahan dalam melakukan segala apa yang mereka perlu lakukan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga jika ada di antara kami yang sakit, lemah tubuh, aku utus kesembuhan. Aku utus bilur-bilur Yesus ke atas mereka. Sehingga tubuh yang sakit disembuhkan. Tubuh yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu. Jemaat yang saya kasih, sebelum kita pulang, mari sambut berkat kepada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang satu, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhan.